Allah wa amantu, dan beriman kepada Allah. Ini janji dari Allah. Ketika kita mampu bersyukur dalam keadaan beriman kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini kita akan kembali melanjutkan tahsin dan tahfidz. Kalau sebelumnya itu baru testimoni, kita menghafal surat Luqman, yang harapannya kemarin dari testimoni yang sudah dicoba, ya, yang sudah dipraktekkan, bisa terus lanjutkan di rumah masing-masing. Namun hari ini saya akan coba praktek hafalannya pada surat-surat yang memang dianjurkan untuk dihafal, walau kita tidak mampu menghafal keseluruhan isi Al-Quran 30 juz, namun ada anjuran dari untuk kita setidaknya bisa menghafal surat ini. Kira-kira surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Mulk. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lauditu annaha fi qalbi kullin insani min ummati." Sungguh, kata beliau, aku ini menginginkan apabila surat ini dihafal di dalam kolbu setiap umatku, yakni surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi surat inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Walau di antara umatnya ada yang belum mampu menghafal 30 juz, paling bagus. Baik. Rahmanirrahim. Nah, pas ha sukun itu lebih mengalir suara ha-nya. Roh. Jangan putus. Jangan begini, Pak. Rohma. Rohma itu putus suaranya. Ya, di sini tidak boleh putus. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, ro-nya jangan lupa. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, yau jangan yau. Yau sempurna, ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya harus kuat, Pak. Dalam istilah tajwid, ya tasdid ini memiliki sifat nabr. Sifat apa, Bu? Nah, nabr. Nabr itu dia menekannya kuat. Jangan iya, itu kurang. Oke. Kemudian na'budu, ainnya jangan putus suaranya. Jangan na'budu. Kalau bisa begini. Na'bu mengalir. Sifatnya tawasud. Tawasud itu dia mengalir tapi lebih ringan, ya. Sifat pertengahan di antara rokhawah dengan syiddah. Rokhawah itu mengalirnya suara seperti ha, roh. Syiddah tertahan suara seperti apa? Seperti huruf ba, tab. Nah, itu tertahan suaranya. Nah, huruf ain ini tengah-tengah, tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan. Dia tengah-tengah. Prakteknya dia mengalirnya cuma sedikit. Na'bu, coba. Oke, ditekan. Na'bu. Oke, nah kalau nasta'in itu rokhawah.
mengalirnya deras, ya. Mengalirnya lebih kuat. Nasta. Dialirkan sinnya harus jelas. Nasta. Nasta. Oke, tipis ya sinnya. Simak kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, di ayat 6 suara kasrah pada hamzahnya jangan nah, itu jadi tawalud. I-nya jelas kasrah. Ihdi. Terus haknya jangan terlalu berlebihan. Nah, itu terlalu berlebihan. Oke, sedang saja. Kemudian di nasri. Banyak yang huruf shin. Ya, karena harusnya sod. Nasri. Oke, jadi secara makhraj sama dengan sin, tapi ujung pangkal lidahnya yang naik sehingga suaranya tebal. Nasri, begitu. Simak kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Sin, jangan lupa mus. Nah, ya, ditarik ke belakang mus. Tipiskan, jangan mus sama tadi. Simak kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, simak ke depan Pak, simak. Pas mustaqim itu posisi mulutnya tidak monyong, tidak mus, tidak, tapi dia ditarik mus. Oke, suaranya seperti S, mus, cuman lebih deras suara desisannya. Oke, simak kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Masih banyak yang karagok gitu ya. Mus itu supaya tipis. Musta. Coba kita latih dulu Pak. Musta. Oke. S-nya relax, X-nya biasa saja, S-nya ya. Tidak jadi mus, tidak. Seperti suara S-nya. Musta. Coba. Lagi. Oke. Dari ihdinas 1 2 3. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, awas hati-hati pada an-a, jangan an-a, tapi a. Awas ya, jangan ke huruf ain, karena kalau ke ain itu kesalahannya fatal. Kenapa fatal? Karena merubah huruf. Simak kembali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selain hamzah, nunnya jangan mantul. Ane jangan begitu. Simak. An'amta 'alaihim. Sempurnakan dari sirata. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada ghairi jangan ghai, tapi ghairi.
Terus juga jangan dibaca goiri, bukan goiri, ya. Kalau goin ini lebih lunak suaranya, sehingga semacam ada getaran. Gitu ya, kayak ada getaran. Terus maudhu jangan mag. Ya. Kalau bisa dia dialirkan suaranya. Mau coba. Oke, begitu ya. Terus pada waladdo, tidak tergesa-gesa langsung waladdo. Ada istitolah, bunyi memanjang seperti waladdo. Coba. Nah, begitu. Jadi suara memanjang itu yang disebut dengan istitolah. Waladdo. Coba. Ingat jangan langsung waladdo, ya. Waladdo. Ulang. Simak dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi. Nah, setelah do, panjangkan do-nya. Dol. Nah, di situ lamnya tipis tebal. Tipis tebal. Di situ lamnya tipis, bukan tebal. Lam tebal itu kalau pada lafaz Allah yang sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, seperti Allah. Lamnya tipis tebal. Rasulullah tipis tebal. Tapi kalau sebelumnya kasroh seperti millahi, lamnya tipis tebal. Tipis tebal itu kalau di lafaz Allah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Tapi kalau di ad-dhalin ini dia tipis, jangan sampai terkecoh karena sebelumnya ada huruf dod, jadi dhul. Tidak, lamnya tetap tipis. Maka bacanya. Dulu ketika saya diajarkan cara baca Quran, itu lebih fokus melihat cara bacanya dibanding lihat mushafnya, Pak. Jadi ketika mencontohkan, melihat cara pengucapannya. Karena awal Quran diturunkan itu langsung dengan talaki. Malaikat Jibril baca, Rasul mengikuti cara bacaannya. Begitu Nabi mengajarkan kepada sahabat, sahabat juga sama melihat Nabi membaca. Sehingga cara bacanya ini betul-betul memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya dapatkan dari guru-guru saya, ketika lam di lafaz ini di ad-dallin itu mulutnya ditarik, Pak. Dol. Sehingga jangan dalam kondisi monyong. Yang dol salah. Tapi dol tarik ya supaya lamnya tipis. Simak kembali dari waladdallin. Ulangi. Oke, dari ghairil sekarang. 1, 2, 3. Oke, sekarang baca bareng-bareng. Setelah itu saya praktekkan. Kemudian saya mohon izin bapak-bapak untuk mencoba membacanya. Dan juga ibu-ibu. Siap ya Bu ya? Karena kalau berjamaah begini, ketutupan. Jadi nggak tahu ini mana yang udah benar, mana yang masih salah. Kalau satu-satu baru ketahuan. Siap ya? Tapi siapa yang mau dulu? Belum ditunjuk. Nanti kalau yang ditunjuk khawatir, aduh Ustaz, saya belum bisa, takut nanti kabur gitu ya. Jadi nanti siapa yang mau silakan langsung praktekkan. Siap ya? Kita baca bareng-bareng dulu dari ta'awud. 1, 2, 3.
Baik. Sedikit dijelaskan. Ayat terakhir di ayat 7, kalau dalam riwayat Imam Hafaz an Asim, afdolnya dibaca satu nafas dari sirata sampai waladhdallin. Ya. Saya mendapat bolehkan ini dari Syekh Abdurrahman Al-Jibali Al-Misri dari boleh tidak ketika saya nafasnya pendek an'amta alaihim kemudian diteruskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata beliau boleh. Namun kalau ditanya yang paling utama, yang paling afdal dibaca satu nafas wasol dari sirata sampai waladdallin. Begitu. Baik, silakan Bapak-bapak, siapa yang mau coba? Oke, silakan. Iya. Harusnya pakai mic biar jelas ya. Ada mic-nya, Pak? Ah, itu. Ibu-ibu siap? Siap ibu-ibu? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, coba ainnya sedikit ditekan. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sudah bagus. Cuma saya kasih catatan dulu, Pak ya. PR-nya nanti ain, zal, zu, sama jim. Nah, itu jangan pecah. Jim. Itu karena jadi samar ke huruf zai. Jim itu tidak punten. Secara sifat dia jahar, tidak mengalirkan udara. Jadi tegas ji. Nirrajim. Coba boleh sekali lagi a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sudah lebih baik insyaallah. Teruskan. Bisnya jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya haknya sedikit kurang mengalir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak apa-apa, jadi catatan dulu saja ya huruf haknya. Teruskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ainnya masih putus suaranya. Na'budu, alirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulangi Pak, sebentar Pak. Kalau tidak kuat berarti berhenti saja di alaihim yang pertama. Oke, coba diulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sekarang hamzahnya lebih tegas. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikit lagi dotnya. Waladdallin. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah lebih baik Pak. Cuman masih ada PR ya. Nah, idealnya memang dilatih, kemudian terus distorkan supaya mengetahui perkembangannya begitu. Semoga Allah berkahi bacaan insyaallah. Baik, sekarang kita ke ibu-ibu dulu. Ibu yang mana sudah siap? Oke, bismillah. Silakan Ibu. Oke, shinnya sedikit lagi Ibu. Nash, gitu ya.
Ah, ini sudah bagus Bu. Pertahankan. Nah, ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, di lam pertama jangan berhenti ya Bu. Dialirkan alhamdu. Ya jangan alham ya, tapi dialirkan alhamdu. Bagus. Hak sukunnya sedikit lagi. Roh. Coba. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati shotnya sedikit lagi, coba. Nasli. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, maudhu masih putus suaranya, dialirkan lagi. Ghairil maudhu, ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamnya kurang terdengar alirannya. Dallin. Ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah, jadi kenapa Al-Fatihah terlebih dahulu? Karena Al-Fatihah termasuk rukun yang wajib, harus benar bacaannya, dan termasuk rukun di dalam sholat. Apalagi dalam mazhab Syafi'i itu sangat ketat. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi ya, itu ada 20 syarat membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada syaratnya membaca surat Al-Fatihah, sehingga kita harus lebih hati-hati ketika membacanya. Baik, sepertinya itu simbolis dulu, karena yang kedua setelah tahsin tahfidz katanya, kan begitu ya. Ini sampai jam berapa Pak? Sampai 6:30. Apa-apa? Atau masih ada yang mau praktek Al-Fatihah? Ada yang mau praktek lagi? Nah, mudah-mudahan ini kalau rutin bisa ngecek semua bacaannya, sehingga bisa memperhatikan dia perkembangan bacaannya. Oke, siapa lagi? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba bismillahnya diayunkan Pak. Lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi masih PR Pak. Lahir masih kepanjang. Posisinya jangan lahir, tapi lahir langsung begitu. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teruskan Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Baik, maknya kepanjangan Pak. Maliki Yaumiddin. Nah, bagus. Terus
إياك نعبد وإياك نستعين. Oke, tekan sedikit lagi ya-nya. Iyyaka. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Oke, sirotnya kepanjangan. Ihdinas siratal. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Oke, di sironya. Siratal kepanjangan. اهدنا الصراط عليهم. Nah, sekarang an-nya. An'amta. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Diulang, mau jangan mantul. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, sekarang di alaihim jangan saktah ya, jangan alaihim walau. Nah, itu saktah jadinya. Jadi sambungkan alaihim walau. Coba ulang. المغضوب عليهم Masya Allah lah. Begitu Pak ya. Jadi secara keseluruhan sudah cukup baik. Namun yang mad tabi'inya masih kepanjangan. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi masih diluruskan. Bismillahirrahmani. Itu kepanjangan Pak. Harusnya diayunkan. Bismillahirrahmani. Begitu. Itu yang masih PR ya Pak ya. Yang lainnya sudah cukup baik insyaallah. Barakallahu fiik. Ibu-ibu barangkali satu lagi boleh? Ya, silakan. Pakai mikrofon biar jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, tahan dulu. Di tasydid pada nash dan nir, awas isbah mengayun. Nash. Coba diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lebih nir rajim gitu ya. Coba ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, masih kayaknya kebiasaan ya. Jadi nash. Nah itu namanya isbah. Isbah itu kayak bunyi memanjang yang seharusnya tidak di. Oke, sempurnakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Begini bagus. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Oke, tipiskan lagi hanya alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين. Bagus. الرحمن الرحيم. Kurang cepat. Ar-Rahman. الرحمن الرحيم. Bagus. مالك يوم الدين. Yaumiddin. مالك يوم الدين. Bagus. إياك نعبد وإياك نستعين. Sedikit lagi ya-nya. Iyyaka. إياك نعبد وإياك نستعين. Nasri. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, coba diulang yang ghairi. Tadi masih suara miring suaranya. Ghai, jangan ghai.
Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas dotnya walallah. Ditahan dulu. Ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah. Secara keseluruhan sudah cukup baik, Bu. Tinggal disempurnakan pada huruf tasdid ya. Jadi tadi masih ada ayunan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngayun, Pak. Harusnya Manir, jangan nir gitu ya. Terus juga pada sukun. Ini biasanya ada sebagian guru TK ya, ketika mengeja anak-anak sering diayun begitu. A'udzubillah bil, itu nggak boleh karena jadi ngayun. Bil harusnya billah. Sama sukun itu jangan diayun. Juga nah itu jadi ada ayunan. Harusnya alhamdu rabbil, jangan rabbil bil. Tuh, jadi mengayun. Itu ya, itu catatannya. Kemudian di huruf ghain. Ada oi sama mau belum konsisten suara mengalirnya. Tadi kadang mengalir, kadang ada putusnya suaranya. Sama terakhir walau tuh begitu. Baik, seputar Al-Fatihah ini. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Sabar. Pernah berdinas di Maluku, Ambon ya, di Jawa. Itu mungkin ada tingkat kesulitan ya untuk menyampaikan bagaimana cara membaca Quran dengan sesuai dengan Ustadz tadi. Karena di Ambon itu saya aja 3 tahun di Ambon, saya ikut-ikutan gitu. Apa namanya, logat gitu ya. Logatnya gitu. Di Jawa juga gitu kan. Terutama Jawa di pedalaman gitu ya. Agak susah gitu kan untuk menyampaikan seperti tadi Ustadz katakan itu. Gimana Ustadz nanti itu? Kira-kira seperti apa gitu kita mengajarkan kepada mereka ini? Ya katanya seperti Robil ngalamin katanya gitu. Ya. Patekah gitu kan gitu. Ya contohnya seperti itu gitu. Siapa? Nah, terkait orang yang membaca Quran, itu kata Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr, ada 3 golongan, Pak. Ada yang berpahala ketika baca Quran, ada yang berdosa, ada yang dimaafkan, diberi uzur. Yang berpahala jelas yang benar tentang apanya. Atau ada guru yang mengajar, tapi dia tidak mau belajar. Tidak ada upaya, nggak ada ikhtiar, merasa saya mah udah, misalkan punten, udah sepuh, ngapain belajar? Misalkan akhirnya tidak mau belajar, membatasi diri dari belajar Al-Quran. Ketika dia baca Quran dengan sadar kondisinya masih salah, hukumnya dan dosanya besar. Garis pada fasilitasnya tapi tidak mau belajar, maka dosa hukumnya. Tapi yang ketiga, yang dimaafkan. Siapa yang dimaafkan? 1, orang-orang pedalaman. Belum sampai ilmunya ke sana, gurunya belum ada yang ngajarin, Qurannya udah sampai, tapi yang mengajarkannya nggak ada. Maka ketika orang-orang itu baca Quran, dia nggak tahu bacaannya salah, ya, dia nggak sadar misalkan. Ketika dia baca Quran, dimaafkan, ya, selama tadi tidak tahu bacaannya salah. Tapi kalau sudah ada tadi gurunya, fasilitasnya, ada yang mengajarkan, tapi dia nggak mau belajar, maka dosa hukumnya. Ya, siapa lagi yang dimaafkan? Dia sudah belajar, tapi punten, tetap aja begitu. Disuruh Robil alamin, ngalamin, Robil ngalamin. Terus selama dia terus berusaha, tidak ditinggalkan belajarnya, dia terus berjuang, selama itu dimaafkan, Pak. Pak, enggak apa-apa. Yang penting Bapak duduk, belajar aja. Walau belum sempurna, belum lancar-lancar amat, asalkan duduk, itu menggugurkan kesalahannya insya Allah. Tapi kalau ditinggalkan belajarnya,
Terus yang penting membaca Quran. Bukan yang penting, tapi yang benar. Gitu ya. Bukan yang penting mah, tapi yang benar bacaannya. Nah, lalu bagaimana yang masih belajar terus ada keinginan baca Quran sendirian? Selama belajar, proses belajarnya dilakukan, insya Allah dimaafkan. Maka bacanya sesuai kemampuan. Jadi bagi orang awam misalkan yang masih berproses ingin baca Quran, bagaimana Ustadz? Baca saja sesuai kemampuan. Nah gitu ya. Sesuai kemampuan itu bagaimana? Ya walaupun masih ada salah-salahnya sedikit, setelahnya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni bacaan saya. Saya masih belajar. Mudah-mudahan Engkau terima bacaan Al-Quran saya dan memaafkan segala kekurangan saya dalam membaca Al-Quran. Insya Allah orang yang ketiga ini selain dimaafkan dapat pahala 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Kata para ulama, 1 10 menit boleh Pak? Baik, surat Al-Mulk ini disebut oleh Nabi 30 ayat syafaat lirajulin hatta ghufirolah. Di dalam Al-Quran kata Nabi ada 30 ayat yang kalau kita baca dia dengan izin Allah dapat memberikan syafaat sampai diampuni dosa-dosanya. Apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini jadi sangat ditekankan. Pulang dari sini Bapak Ibu punya PR menghafal surat Al-Mulk. Mudah-mudahan bukan 1 halaman, tapi 1 surat. Insyaallah. Oke. Saya tuntun dulu sebentar, disimak kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, sambil dilihat baca 2 kali. Jangan dulu ditutup matanya. Sambil dilihat dan bayangkan barisnya, posisinya supaya terekam dengan baik. 1, 2, 3, langsung tabaraka. Syai'innya tahan. Syai'in qadir. Oke, sekali lagi. Sekarang lihat ke depan. Baca lagi. Sekali lagi. Gampang insyaallah. Ayat keduanya. Karena ayat kedua panjang, nanti rumusnya baca beberapa kata dulu. Misalkan alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Nanti udah dapat alladzi khalaqal mauta. Maju sedikit-sedikit. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Terus seperti itu. Ya. Nanti setelah kita ulang-ulang baru ketentukan ini bakal berhenti di mana. Nah, saya akan coba berhenti di liyabluwakum. Ya. Kalimat pertama di ayat kedua ini berhenti di liyabluwakum.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ulang. Ulang 2 kali. Terakhir. Oke, kho-nya yang mantap. Kho yang mantap ya. Sekali lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ulang 2 kali. Terakhir dari alladzi. Dari liyabluwakum. Ulangi. Liyabluwakum ayyukum. Oke, baik, sekarang baca lagi yang terakhir. Wa huwal azizul ghafur. Lagi. Oke, pastikan sesuai dengan yang tadi kita praktekkan. Berhenti yang pertama liyabluwakum, ya. Kemudian diulang dari liyabluwakum sampai amala, kemudian wa huwal azizul ghafur. Oke, baca dulu. 1 2 3. Ya, lihat ke depan semuanya. 1 2 3. Wa huwal. Ayat pertama. Terakhir wa huwal. Masya Allah. Tuh, kurang dari 10 menit sudah hafal 2 ayat. Itu simulasi saja Pak. Karena kalau langsung dihafalkan sekarang bisa 2 jam Pak. Bisa insya Allah. Kalau 2 jam fokus. Tapi karena waktunya terbatas, kita baru menghafal 2 ayat. Langsung dipraktekkan. Ini yang paling diutamakan dibaca sebelum tidur. Jadi alasan artinya dihafalkan. Alasan kedua, surat ini dengan izin Allah dapat memberi syafaat sampai bisa mendapat ampunan. Bahkan dalam hadis yang lain, surat ini bisa menjadi tameng dari siksa kubur. Insya Allah. Siapa yang mengamalkan, menghafalkan, membacanya setiap hari, ya, wabil khusus di waktu malam sebelum tidur, insya Allah terbebas dari siksa kubur. Insya Allah mudah-mudahan 2 ayat ini menjadi pembuka awal hari ini kita menghafal. Mudah-mudahan nanti ketemu saya entah bulan depan, entah bulan berikutnya lagi sudah hafal semuanya. Insya Allah ditunggu nanti hafalannya. Saya datang ke sini langsung setoran Pak. Siap ya? Siap insya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah ya. Sebentar, gimana? Satu surat saja. Iya. 3 huruf atau 2 huruf itu. Itu bagaimana cara ucapin? Karena kadang-kadang dipanjangin, misalkan alif lam mim. Nah, gitu. Ya, itu berarti termasuk huruf-huruf muqatta'ah, Pak. Cara membacanya beragam.
Cara yang paling mudah adalah dibaca nama aslinya. Nama aslinya seperti alif lam mim nggak dibaca alama, tapi alif lam mim. Nah, untuk lam dan mim dipanjangkan jadi 6 harokat, sedangkan alifnya tidak, hanya alif saja. Alif lam mim, begitu. Nanti juga ada misalkan toha. Nah, kalau toha cuma 2 harokat, toha. Kalau yasin, ya-nya 2, sinnya 6, yasin, begitu. Nah, ini mudah-mudahan kalau berlanjut nanti kita bahas, Pak, dan langsung dipraktekkan, bukan sekedar dibahas, tapi nanti dipraktekkan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa mempraktekkan, semua jamaahnya bisa mempraktekkan bacaannya, begitu. Satu huruf nun misalkan al-qalam itu. Nun dibaca 6 harokat. Nun. Kalau sod juga 6. Sod. Ada qaf juga sama. Qaf. Begitu. Lagi dari Ibu Jamhur Hadain. Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tadi mengenai surat Al-Mulk seharusnya dibaca sebelum tidur. Tapi kalau saya sendiri gitu, di mana ada waktu tapi tiap hari baca surat Al-Mulk gitu, bisa nggak? Bisa, Ibu. Bisa. Jadi dibaca setiap hari, mau itu siang, sore, malam, boleh. Namun kalau yang waktu malam itu ada waktu khusus memang yang disebutkan oleh para ulama. Dalam bahkan Rasulullah SAW, walaupun ada yang mendoifkan hadis ini dari sisi rawinya, tapi dari sisi matannya ya banyak ulama yang menghasankannya, sehingga mungkin derajat hadisnya itu hasan gharib. Rasul biasa sebelum tidur itu membaca as-sajdah dan al-mulk sebelum tidur. Nah, sehingga inilah yang menjadi landasan kenapa surat Al-Mulk ini afdolnya dibaca sebelum tidur. Tapi kalau ditanya boleh nggak, kalau di waktu pagi, siang, sore, boleh. Apakah dapat keutamanya? Dapat. Keutamanya tadi dapat syafaat, dapat ampunan, terbebas dari siksa kubur, insya Allah. Ya, kalau tidak hafal 30 juz, paling tidak 30 ayat surat Al-Mulk. Siap Bapak Ibu? Insya Allah ketemu lagi nanti tinggal setoran. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Gitu. Cuma pertanyaan terakhir dari kami DKM itu, barangkali misalnya hari Ahad terakhir itu yang keempat, kita belum Ustaz ini berhalangan, apakah masih ada waktu mungkin? Ahad keempat, mangga insya Allah. Bagaimana? Mungkin nanti Ahad minggu depan. Oke. Ustaz untuk datang lagi kajian siap kami. Berarti ada PR ya, 1 bulan Pak. 1 bulan. Mungkin dia tes juga Al-Fatihahnya. Betul. Satu-satu itu. Jadi teknisnya nanti ingatkan kalau saya lupa ya. Pekan depan semua dites Al-Fatihah dulu. Semua, insya Allah. Kalau waktunya cukup, nanti disetorkan surat Al-Mulknya. Kalau ternyata banyak jamaah yang sudah siap, nanti tim DKM menyimak bacaannya. Karena kalau cuma saya terbatas waktunya. Ya, jadi nanti akan dibagi kelompok. Kalau semuanya sudah siap disetorkan. Cuman untuk surat Al-Fatihah nanti saya langsung yang menyimak semua jamaah insya Allah. Nah, untuk surat Al-Mulk harapannya nanti sudah hafal. Tapi kalaupun belum hafal, setorkan yang sudah dihafal saja. Mau 4 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Intinya nanti bulan berikutnya fokusnya adalah setoran. Jelas Pak? Oke, alhamdulillah. Itu saja barangkali dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya, dan mohon doanya mudah-mudahan ini segera pulih suaranya insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullaha wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.